Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satira Pratama, NIM 2011103010089. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan tentang regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah kasus dalam bidang perikanan, yaitu sebuah kasus yaitu pemberian tambahan pakan alami kepada ikan untuk melihat pengaruh pertumbuhan panjang dan beratnya per harinya. Nah, dapat kita lihat dalam tabel ini terdapat pemberian tambahan pakan alami dan pertumbuhan panjang berat ikan. Nah, dalam tabel ini sudah terdapat di setiap tabelnya itu, setiap datanya itu sudah terdapat data, di mana di data ini terdapat pemberian tambahan pakan alami dapat kita simpulkan dengan XI. Sedangkan untuk pengaruhnya yaitu pertumbuhan panjang dan beratnya per harinya itu dapat kita lambangkan dengan YI. Nah, terdapat beberapa data yang sudah tersedia untuk memecahkan soal apakah pemberian tambahan pakan ini berpengaruh terhadap panjang dan beratnya. Untuk mengetahuinya, kita akan mengawali dengan mencari nilai N-nya, di mana nilai N ini didapat dari rumus sama dengan count di blok semua nilai di XI tutup kurung, kita enter. Nah, untuk mencari nilai N ini kita bisa ngeblok nilai XI maupun nilai YI-nya. Jadi sama yang mana juga bisa untuk mendapatkan nilai N-nya. Kemudian kita masukkan nilai JX-nya. Nah, untuk menarik nilai JX yaitu sama dengan sum dibuka kurung blok semua nilai yang pada ada XI kurung dienterkan. Nah, untuk mendapatkan nilai JY-nya kita juga memakai rumus yang sama, tapi kita akan mengebloknya yaitu ngeblok untuk nilai YI-nya. Untuk ngeblok nilai ininya dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok semua nilai yang ada pada YI, kemudian tutup kurung, kita enterkan. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai JX dan JY-nya, baru kita akan menarik nilai yang keempat, yaitu nilai JXX, yaitu nilai jumlah kuadrat dari X. Di mana jumlah kuadrat ini, rumusnya itu sama dengan sumski, buka kurung. Nah, kita blok semua nilai yang ada di XI, karena kita akan mencari nilai jumlah kuadrat dari X. Kemudian tutup kurung, kita enterkan. Nah, dan untuk yang kelima itu sama, yaitu kita akan mencari nilai JYY atau jumlah kuadrat dari Y. Kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sumski, buka kurung. Kita blok semua nilai YI-nya karena kita mencari nilai jumlah kuadrat dari Y. Tutup kurung dan kita enterkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai JX, JY, JXX, dan JYY, kemudian kita akan mencari nilai jumlah perkalian dari X dan dari nilai Y-nya. Nah, untuk mencarinya, kita akan menggunakan rumus sum produk kita blok nilai X atau Y-nya dulu. Nah, terserah mau yang mana terlebih dahulu. Nah, kalau di sini saya akan mengeblok nilai X-nya terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan titik koma. Kemudian baru kita blok nilainya. Nah, untuk pemisahnya itu tergantung pada kursor pada laptop sendiri. Kalau misalnya dia nggak bisa titik koma, kita bisa menggunakan koma. Kemudian kita tutup kurung, baru kita enterkan. Nah, dengan itu kita sudah dapat nilai JX Y-nya. Nah, setelah kita mendapatkan semua rumus dari jumlah dari data dari X dan Y, maka kita akan menuju ke rata-rata dari data X. Nah, rata-rata dari data X ini, itu rumusnya itu sama dengan
nilai JX yang telah kita dapatkan atau jumlah dari data X yang telah kita dapatkan dibagi dengan nilai data populasi yang menjadi data N atau jumlah populasi yang menjadi datanya, yaitu 12. Nah, kita enterkan. Kemudian kita akan mencari nilai RY atau rata-rata dari data Y dengan menggunakan rumus sama, yaitu nilai dari jumlah dari data Y ini dibagikan dengan jumlah keseluruhan data yang ada, yaitu 12. Nah, kita enterkan. Nah, di sini sudah keluar nilai dari rata-rata untuk X dan rata-rata untuk Y. Kemudian kita akan mencari varian dari data X dengan varian dari data Y. Nah, varian dari data X yaitu didapat dari rumus JXX yang telah kita dapatkan. Nah, tapi sebelum itu, kita buka kurung dulu. Nah, kita masukkan nilai JXX yang telah kita dapatkan di atas. Kita kurangkan dengan nilai JX yang telah kita dapat di atas juga. Nah, kemudian kita kalikan dengan nilai JX yang ada di atas juga. Nah, jadi rumusnya itu nilai JXX dikurang nilai JX dan dikalikan juga dengan nilai JX. Kemudian kita bagikan dengan nilai jumlah yang ada, yaitu nilai N-nya, yaitu 12. Kemudian kita tutup kurung. Nah, lalu kita bagikan kembali dan dengan buka kurung, yaitu nilai N ini lagi kita ambil, kita kurangkan dengan 1. Nah, itu adalah rumus untuk mencari nilai varian dari data X. Kemudian kita enterkan. Nah, di sini sudah keluar nilai dari data X-nya yaitu 58,2651. Nah, kemudian kita akan mencari nilai yang kedua yaitu varian dari data Y. Nah, rumusnya bersama yaitu kita menggunakan sama dengan buka kurung. Nah, bedanya apa? Bedanya kita hanya mengeblok nilai dari JY-nya, dari jumlah kuadrat Y-nya. Nah, kita ambil nilai dari JYY, kemudian kita kurangkan dengan nilai yang ada pada JY di atas juga, yaitu dari jumlah dari data Y. Kemudian, dia dikalikan dengan jumlah dari data Y juga, dari JY ini tersebut, yang kemudian dibagikan oleh jumlah data yang ada, yaitu jumlah N-nya. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagikan kembali dengan membuka kurung, dengan mengambil nilai dari jumlah data yang ada, kemudian kita kurangkan dengan 1. Nah, 1 ini merupakan ketentuan dari rumus ini. Nah, kemudian kita enterkan. Nah, di sini kita sudah dapat nilai varian dari data Y-nya, yaitu 60,60. Nah, di mana untuk mendapatkan nilai ini, untuk mendapatkan nilai intercept ini, kita membutuhkan nilai konstanta dari X. Nah, jadi untuk pengerjaannya, kita dimulai dengan mencari nilai dari konstanta dari X terlebih dahulu, sebelum kita menentukan nilai dari interceptnya. Nah, di mana nilai dari konstanta dari X ini menggunakan rumus sama dengan, kita buka kurung, kita klik nilai dari JXY yang ada di atas, kemudian kita kurangkan dengan nilai JY yang ada di atas, kemudian kita kalikan dengan nilai JX, lalu kita bagi dengan jumlah data yang ada, atau nilai N-nya, kemudian kita tutup kurung. Lalu kita bagikan kembali dengan membuka kurung, kita klik nilai dari JXX yang ada, itu 70.715, kita kurangkan dengan nilai JX, yaitu 917, dan dikalikan dengan nilai JX kembali, dan dibagikan dengan nilai jumlah data atau nilai N-nya. Nah, setelah itu kita enterkan. Nah, di sini kita dapatkan ini dari kontasta dari X-nya yaitu 0,8331. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai dari kontasta dari X-nya ini, kita mulai mencari nilai intercept untuk nilai A-nya. Nah, di mana nilai A-nya ini, untuk mencari nilai A menggunakan rumus sama dengan kita buka kurung, kita blok nilai dari JY, kemudian kita kurangkan dengan nilai dari B yang telah kita dapatkan, kemudian kita kalikan lagi dengan nilai JX yang ada di atas yaitu 917, kemudian kita bagikan dengan nilai N yang ada yaitu 12. Kemudian kita tutup kurungnya, lalu kita
enterkan. Nah, di mana nilai n itu dibagi di luar kurung. Nah, di sini telah kita dapatkan yaitu nilai dari intervalnya atau nilai dari A-nya yaitu 19,74398. Sehingga setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai B, dapat kita tarik kesimpulan yaitu persamaan dari regresi linear sederhana ini yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, di mana Y sama dengan kita telah mendapatkan nilai A-nya yaitu 19,7439 ditambah dengan nilai B yaitu 0,321 dikali dengan X. Sehingga hasilnya itu yaitu Y sama dengan 19,739 ditambah dengan 0,8321 dikali dengan X. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan B dan juga mendapatkan data dari nilai X dan Y, kemudian kita akan mencari nilai jumlah kuadrat regresi, yaitu mencari nilai JKR, JKT, dan JKS. Nah, JKR ini merupakan jumlah kuadrat regresi, JKT yaitu jumlah kuadrat total, dan JKS itu jumlah kuadrat sisa. Nah, dalam menentukan JKR ini, kita menggunakan rumus yaitu nilai dari B ini, nah nilai dari B kita kurangkan dengan membuka kurung, kita kalikan dengan membuka kurung, yaitu dari nilai J, kita ambil nilai JXY, kemudian kita kurangkan dengan nilai JX, kemudian kita kalikan dengan nilai JY, dan kemudian kita bagikan dengan nilai data yang ada nilai N-nya. Nah, kemudian kita enterkan. Nah, di sini kita dapat nilai JKR-nya yaitu 443,08088. Kemudian kita akan mencari nilai JKT-nya, yaitu nilai JKT ini dapat didapatkan dari rumus sama dengan nilai JYY, kita ambil nilai JYY-nya, kemudian kita kurangkan dengan nilai JY, nah kemudian kita kalikan dengan nilai JY, dan yang terakhir kita bagikan dengan nilai N-nya, atau banyaknya data yang ada. Dan kita tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, setelah kita dapatkan nilainya itu yaitu 666,666. Kemudian kita akan mencari nilai dari JKS-nya. Nah, untuk mencari nilai JKS itu dapat didapatkan dari pengurangan antara nilai JKT ini kita kurangkan dengan nilai JKR. Nah, tadi dapat hasil dari nilai JKR, JKS-nya yaitu 222,85. Setelah kita mendapatkan nilai JKT, JKR, dan DKS-nya, kemudian kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap untuk mengetahui apakah pertambahan pakan alami ini berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang dan berat ikan pada setiap harinya. Yaitu kita masuk ke dalam tabel segi ragam. Nah, di dalam tabel segi ragam ini kita akan memperoleh data yang nyata, yaitu data yang dapat membuktikan apakah pakan alami ini akan berpengaruh pada pertumbuhan panjang dan berat ikan. Nah, di dalam tabel ini sudah terdapat yaitu nilai derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabelnya. Di mana dari sini kita akan membutuhkan nilai regresi, sisa, dan nilai total. Nah, pertama kita masuk ke nilai derajat bebasnya, kita isi dengan 1. Di mana 1 ini memang sudah ketentuan, di mana regresinya itu benar 1, itu derajat bebasnya. Kemudian untuk menentukan nilai sisa, kita akan mengurangi nilai data di atas dengan nilai regresi, yaitu sama dengan 11. Dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Nah, di mana untuk mencari nilai total, yaitu kita menggunakan nilai yang ada di sisa, kita kurangkan dengan 1.
jadi sama dengan hasilnya 10. Nah, jadi sudah dapat nilai dari derajat bebasnya. Kemudian kita masuk ke jumlah kuadrat. Untuk menentukan jumlah kuadrat, yaitu kita tidak menggunakan rumus, kita bisa masukkan langsung, yaitu dengan memasukkan nilai dari JKR, JKT, dan JKS. Nah, sama dengan ini, kita masukkan nilai JKR-nya, kemudian kita sama dengan lagi kembali, kita ambil nilai JKS-nya, kemudian kita sama dengankan, kita ambil nilai dari JKT-nya. Nah, jadi untuk mencari nilai jumlah kuadrat ini tidak memerlukan rumus lagi, jadi sehingga kita tidak membuang-buang waktu. Kemudian kita akan masuk ke dalam kuadrat tengah. Nah, di mana kuadrat tengah ini kita menggunakan rumus sama dengan nilai dari jumlah kuadrat ini kita bagikan dengan nilai derajat bebasnya. Kita enterkan. Kemudian nilai untuk di bawahnya sama juga, nilai sama dengan jumlah kuadrat yang ini kita bagikan dengan nilai sisa yang ada di sini. Terdapat, kemudian kita masuk ke dalam F hitungnya. Nah, untuk mendapatkan F hitung yaitu sama dengan nilai dari kuadrat tengah ini kita bagikan. Salah, sabar ya, sangat teknis. Nah, nilai ini kita bagikan ke nilai ini. Nah, setelah kita dapatkan F hitung kita yaitu 21,90. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F hitungnya, kemudian kita mencari nilai F tabelnya. Untuk mendapatkan nilai F tabel kita menggunakan rumus sama dengan fin V buka kurung 0,05 kita titik koma, kita ambil nilai regresinya, kemudian kita titik koma, kita ambil juga nilai dari sisanya, kemudian kita titik kurung, kita enterkan. Nah, kenapa kita ambil 0,5? Karena kita menggunakan skala yaitu 90%, sehingga kita memakai untuk mencari nilai F tabel yaitu 0,05, karena untuk taraf dari bidang perikanan yaitu 9,5% sudah bisa, sehingga kita memakai dari 0,5%. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F itu F tabelnya, nah di sini kita dapat lihat bahwa nilai F itu lebih besar daripada F tabel. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan yaitu jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka dia akan terima AHO atau akan menerima hak nol. Sedangkan jika F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, maka dia akan menolak AHO dan menerima H1-nya. Nah, jadi jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka terdapatlah pengaruh nyata terhadap pemberian pakan alami terhadap panjang dan berat ikan. Nah, sehingga dia itu berpengaruh. Jadi jika kita memberikan pakan alami tambahan, maka tambah dan berat ikan kita itu akan menjadi lebih banyak lagi, akan lebih baik lagi. Nah, setelah itu, untuk membuktikan yang lebih jelas lagi, kita akan menggunakan yaitu yang namanya data analisis ANOVA, yaitu dapat kita ambil di sini data analisisnya. Nah, untuk data analisisnya ini kita menggunakan yang namanya regression. Ini kita widget regression, kita beli widget OK. Nah, setelah kita widget OK, kita akan input nilai Y-nya, di mana kita akan mengopi ini. Nah, kita copy seluruh nilai dari X, Y1-nya ini, kemudian kita copy lagi nilai dari nilai X-nya ini sampai habis. Nah, kemudian kita checklist confidence levelnya, kita checklist labelnya, kita ubah ke output range-nya. Nah, dimana output ini kita ambil dari tabel yang kosong aja, tabel kosong di mana? Misalnya kita ambil tabelnya di sini saja, nah di sini. Nah, di sini baru kita ini kan, kemudian setelah kita isi semua, baru kita oke-kan. Maka keluarlah nilai dari data analisisnya itu, dari summary outputnya itu terdapat yang namanya ini data analisisnya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa signifikannya itu berpengaruh ya.
Sini dia tuh lebih kecil, sedangkan ini lebih kecil. Nah, sini saya itu sama dengan 0,021. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Nah, bahwasannya nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga pemberian pakan tambahan alami berpengaruh terhadap panjang dan berat ikan. Nah, seperti itu kesimpulan yang telah kita dapatkan. Setelah itu kita bisa menentukan grafiknya untuk melihat bagaimana sih dia itu berpengaruh terhadap panjang dan berat ikan. Nah, untuk mendapatkan nilai dari grafik tersebut kita dapat melihatnya pada insert dengan melihat curve-nya. Kita ambil data yang pertama. Nah, data ini grafik ini kita letak di sini saja nih, jauh dari anokannya. Nah, ini kan masih kosong, dimana pada saat kosong ini kita bisa pergi kanan, kemudian kita select data. Nah, setelah kita select data, kita menjit add di sebelah kanan ini. Nah, di sini kita minta series nama. Nah, series nama itu nggak usah kita hiraukan. Ini kita nanti ada series X value-nya. Nah, untuk menemukan nilai X value, yaitu kita copy lagi kembali nilai dari X ini sampai habis. Kemudian kita copy lagi nilai dari X, Y-nya. Ini kita hapus dulu. Nah, kita copy nilai X sampai habis. Yes. Nah, kemudian kita OK kan. Nah, kemudian setelah kita OK kan, kita OK kan kembali. Nah, di sini sudah keluar nilainya. Nah, di sinilah beginilah dia proses pertambahan grafik yang telah kita dapatkan. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita bisa membuat garis ini aksesornya dan juga 3D line-nya. Nah, ini kita bisa hapus ya supaya bisa menghilangkan ininya dan supaya kita bisa dapat lebih mengerti lagi grafiknya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam sini, kita ambil more option-nya untuk mengambil nilai Y dan nilai A dan nilai B-nya. Dengan kita milihnya itu linear, nah ini tinggal kita cek saja checklist, kemudian kita silangkan. Nice. Nah, ini kan ada dapat di sini dia nilainya. Nah, nilai ini kita bisa pindahkan kembali aja supaya bisa nampak. Nah, ini kita bisa besar. Nah, inilah dia nilai yang telah kita dapatkan tadi, yaitu samakan dia nilai Y-nya sama dengan nilai B-nya itu sama dengan 0,831 X ditambah dengan 19,744 untuk nilai dari A-nya. Dengan nilai R2-nya yaitu 0,6657. Nah, dimana dari S-square-nya ini dia itu merupakan kolerasi, sedangkan ini merupakan determinasi. Nah, dimana kita memerlukan ini 81 multi R-nya ini dia pengaruh nyatanya. Dimana dia tuh 0,81, berarti dia 80% ini berpengaruh nyata pada pemberian pakan itu, dan sedangkan sisanya itu oleh faktor lainnya. Nah, seperti ini juga dari R-square-nya yaitu 0,66 ini pengaruh dari sinuitan pemberian pakan itu juga. Nah, kemudian nih kita dari tabel ini dapat kita ubah. Kita ini dulu ya, kita blok, kita hilang aja langsung. Nah, ini kita bisa bikin judulnya. Nah, kita pada apa juga kita itu, yaitu pemberian tambahan pakan alami pada pertumbuhan panjang yang berikan.
seperti ini judulnya. Kalau terdapat judulnya, kemudian kita nih juga bisa ganti bagian sininya itu berupa nilai. Berupa nilai dari tarafnya, yaitu apa ini ya, kita barukan dulu di sini, yaitu ekstensisnya. Nah, di sini kita bisa belajar nilai. Di bawahnya ini kita masukkan ya dari pakannya, ya, pemberian pakan yaitu nah ini didapat. Nah, jadi seperti itu cara pemecahan kasus soal dari regresi linear sederhana ini. Nah, jadi tuh dia tuh sebenarnya gampang-gampang susah ya, tapi sebenarnya tuh gampang kalau misalnya kita emang niat untuk mengerjakannya. Nah, jadi dalam misalkan suatu kasus, misalnya kita menyelesaikan suatu soal. Nah, kita tuh sebelum kita mengisi sumber data ini, nah kita tuh langsung bisa mengisi data dari ANOVA-nya. Nah, sebelum itu, untuk mengetahui apakah dia itu berpengaruh atau tidak. Nah, kalau misalnya supaya kita tuh tidak terlalu capek mencari dari awal lagi, jadi kita harus menentukan dulu. Misalnya kita udah ada sini nilai dari data yang telah ada untuk nilai Y1 dan X1-nya, kita bisa mencari nilai dari data analisisnya. Kalau misalnya data analisisnya itu dia berpengaruh, berarti untuk jawaban seterusnya dia akan berpengaruh, seperti itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi dari regresi linear ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.